Bagi sebagian orang bro, mancing adalah kegiatan yang sia-sia. Bahkan parahnya lagi ada yang menganggap mancing adalah kegiatan untuk orang malas. Menurut mereka, mancing ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang malas. Tapi ini pendapat sah-sah saja bro, karena ini pendapat mereka. Bisa jadi mereka mengambil kesimpulan seperti itu karena berdasarkan apa yang dia lihat di lingkungan sekitar. Jadi sah-sah saja menurut saya. Tapi dari sisi lain bro, kita bisa lihat ada banyak orang tergila-gila dengan mancing. Bahkan rela merogoh koceknya dalam-dalam hanya untuk membeli sebuah peralatan pancing. Tidak tanggung-tanggung bro, bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan, bahkan puluhan juta hanya untuk membeli satu perangkat alat pancing. Kita bahas saja bro, berapa manfaat dari mancing. Yang pertama bro, kita akan lihat dari sisi kesehatan. Mancing adalah kegiatan di luar ruangan. Tentunya kita nggak bisa terhindar dari sinar matahari bro. Sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D. Dan vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan kita bro, utamanya kekebalan tubuh. Ini yang pertama bro. Yang berikutnya masih dari sisi kesehatan bro. Mancing juga bisa kita gunakan sebagai alternatif olahraga. Di dalam dunia mancing itu ada berbagai macam aliran. Ada yang suka menggunakan teknik dasaran, ada yang suka menggunakan matkail garong atau triple hook. Ini biasa disebut dengan garonger. Ada juga yang suka menggunakan teknik casting. Casting pun ini terbagi-bagi bro. Ada yang namanya ultralight. Ultralight pun terbagi-bagi. Ada ultralight casting, kemudian ada ultralight jigging, ada juga popping, ada banyak sekali bro, ada banyak aliran di dalam dunia mancing. Jadi saya nggak akan bahas itu. Jadi menurut saya bro, yang benar-benar masuk kategori olahraga di dalam mancing itu adalah aliran casting, entah itu ultralight casting, ultralight jigging, popping dan lain-lain. Jadi kenapa masuk kategori olahraga bro? Karena jenis aliran ini kita menggunakan lure atau umpan mainan yang kita akan lempar sejauh mungkin, kemudian kita akan mainkan perlahan. Bagaimana caranya? Pergerakan umpan ini semirip mungkin dengan ikan-ikan kecil, dan ikan besar pun akan menyambar umpan kita. Jadi dari awal bro, dari awal kita akan lempar sampai akhir, lempar tarik, dan ini akan sangat menguras tenaga. Jadi menurut saya sangat cocok kalau aliran mancing ini, casting ini dikategorikan sebagai olahraga. Nah kalau untuk dasaran mungkin olahraganya lebih ke waktu kita mencari umpan bro ya. Untuk teman-teman yang biasa cari umpan sendiri, tidak beli di pasar ya. Untuk mencari umpan seperti saya bro, terkadang saya harus mencari belana. Bisa terkadang pakai jergen, pakai jaring, pukat ya. Nah itu lumayan menguras tenaga karena kita harus berjemur dan bahkan kita masuk ke air. Jadi ini dari sisi kesehatan. Kemudian yang kedua bro, mancing dapat meningkatkan konsentrasi kita. Pada saat mancing bro, mata kita, penglihatan kita, bahkan pikiran kita akan terfokus pada ujung joran, kenur atau senar ya, atau bahkan mungkin ke pelampung. Jadi pada saat mancing konsentrasi kita akan mengarah ke situ. Kenapa? Karena ketika kita lambat mengangkat bro, maka target kita akan terlepas. Jadi secara tidak langsung mancing juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Oke bro, yang ketiga, aktivitas mancing bisa digunakan untuk terapis kejiwaan. Nah ini berdasarkan beberapa literatur yang saya baca bro, di beberapa negara di luar negeri, ini kalau nggak salah Skotlandia, menggunakan kegiatan mancing sebagai terapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan pada kejiwaan. Jadi ini bro, ini manfaat ketiga yang mungkin sebagian orang tidak paham dengan manfaat dari mancing. Oke, yang keempat. Ini yang keempat. Ada banyak bro, tapi saya mungkin nggak akan bahas banyak sekali. Mancing akan menghilangkan stres. Ini gue banget bro. Jadi setelah seminggu bro, Senin sampai Sabtu atau Jumat bro, kita beraktivitas dengan aktivitas kita masing-masing ya. Entah itu di kantor, di lapangan, di kebun, atau semua profesi lah.
Jadi kita selama 1 minggu, selama sepekan kita beraktivitas, tentunya kita butuh yang namanya piknik bro, butuh yang namanya refreshing. Jadi untuk kita yang hobi mancing, ketika kita bisa mancing, ini akan menjadi hiburan untuk kita bro. Jadi secara tidak langsung mancing juga bisa menghilangkan stres. Yang kelima, mancing dapat melatih kesabaran. Terkadang bro di spot mancing, pada saat ikan lagi makan-makannya, tiba-tiba kenur kita blacklist atau terlilit bro ya, kacau gitu, jadi bola. Dan ini butuh kesabaran luar biasa untuk bisa membuka perlahan lilitan kenur kita. Kemudian ketika kita mancing bro, tidak selamanya mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan terkadang kita boncos atau zong, sama sekali ikan gak mau makan, dan ini merupakan ujian buat kita. Dan anehnya bro, meskipun kita sering zong, sering boncos, tapi angler itu pantang menyerah bro. Besoknya kita akan datang lagi untuk memancing, besoknya akan datang lagi, dan seterusnya. Nah ini manfaat dari mancing bro, akan melatih kesabaran kita dan melatih untuk pantang menyerah bro. Jadi tidak mudah putus asa. Ini manfaat dari mancing. Yang berikutnya bro, yang keenam, mancing dapat membangun suatu ikatan yang istimewa dengan orang lain. Jadi gini bro, pada saat kita mancing kan terkadang kita berdua, bertiga dengan teman atau dengan keluarga. Nah ketika kita mancing sama-sama ini bro, ada banyak kejadian atau momen-momen yang tentunya sulit untuk dilupakan bro. Seperti misalnya kita makan sama-sama, apa yang ada di spot mancing, nah itu kita makan sama-sama. Air kita minum sama-sama. Kemudian pada saat strike, pada saat kita narik ikan target, tentunya butuh kerjasama bro untuk menaikkan ikan dengan size yang lumayan besar. Ini sulit untuk sendiri bro, jadi kita butuh kerjasama dengan teman. Nah hal ini tentunya juga sulit untuk dilupakan bro, dan akan membangun ikatan yang istimewa dengan teman. Oke bro ya. Bahkan untuk sekarang ya, bukan beberapa tapi banyak teman-teman angler yang membangun suatu klub, suatu komunitas mancing, baik itu real di lapangan ataupun komunitas-komunitas di media sosial bro. Ada banyak sekali komunitas mancing di media sosial. Oke bro, ini yang ketujuh atau yang terakhir. Dengan mancing bro, kita dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Ini utamanya yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda kayak saya bro. Oke, bukan hanya yang muda, sebenarnya yang tua juga. Jadi hal-hal negatif bro, hal-hal negatif yang mungkin masih sering kita lakukan, tapi ketika kita sudah menggeluti yang namanya mancing bro, sudah hobi dengan mancing, lambat laun kegiatan-kegiatan negatif itu akan hilang dengan sendirinya bro, karena fokus kita ada di mancing. Jadi ketika waktu senggang, pulang dari kantor atau di waktu libur, yang ada di pikiran kita adalah mancing, bukan hal-hal negatif tadi bro. Nggak perlu saya sebutkan hal-hal negatif bro, ada banyak sekali hal-hal negatif yang mungkin saja masih sering kita lakukan dulunya ya, tapi setelah mancing itu akan terlupakan. Saya merasakan hal itu bro, ada beberapa kegiatan negatif, hal-hal negatif yang dulunya masih sering saya alami, masih sering saya lakukan. Dengan hobi mancing sekarang semuanya sudah hilang bro, alhamdulillah. Jadi ini manfaat dari mancing bro. Ini bisa di-share ke orang tua, bisa di-share ke keluarga, bisa di-share ke istri bro. Manfaat dari kegiatan yang menjadi hobi kita, supaya mereka tahu. Selain manfaat tadi bro, hal-hal positif, tapi ada juga hal negatif dari mancing. Tapi sebenarnya bisa kita siasati bro. Ini saya akan bahas sedikit aja ya. Yang pertama, biasanya bro, ketika kita mancing, kita akan lupa waktu, lupa segalanya. Nah ini satu tips dari saya bro, untuk teman-teman yang suka lupa diri ketika mancing ya. Ini untuk saya juga. Kalau bisa bro, hobi nggak masalah, hobi sah-sah saja, tapi jangan lupakan ibadah bro. Ibadah tetap nomor satu. Jadi gini, untuk yang muslim ya, jangan lupakan sholat bro, karena sholat adalah kewajiban kita. Ada banyak trik, ada banyak cara untuk kita bisa sholat di tempat mancing. Apalagi sekarang dunia sudah canggih bro, kita bisa searching, kita bisa browsing, cari di Google atau cari di YouTube bagaimana cara wudhu ketika kita tempat mancing, menghadap kemana kita ketika kita sholat. Ini semuanya bisa bro, tergantung dari niat kita di rumah.
Jadi kalau bisa bro, hobi jangan sampai melupakan kewajiban kita dengan Tuhan. Oke ya bro. Kemudian yang berikutnya bro, jangan sampai pekerjaan kita terbengkalai. Jadi ini biasanya bro, karena kita sudah gila-gilaan dengan mancing, sampai-sampai pekerjaan utama kita, profesi kita itu di nomor 2 kan, itu bahaya bro. Jadi tetap, karena itu sumber penghasilan kita bro, jadi pekerjaan tetap yang utama. Ketika kita senggang baru kita gunakan untuk mancing. Yang ketiga, ini biasanya teman-teman yang sudah gila mancing udah lupa dengan keluarga ya, nggak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Jangan sampai seperti itu bro. Buat kesepakatan dengan keluarga, kesepakatan dengan istri, kapan kita bisa mancing, di waktu seperti apa kita mancing, dan di waktu seperti apa kita bisa sama-sama. Jadi semuanya enak bro, dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan istri, kita tetap harmonis, tapi hobi kita juga tetap lancar. Quality time itu tetap penting, supaya tetap romantis bro untuk yang ada istri. Untuk yang belum, mudah-mudahan cepat dapat istri bro ya, cepat dapat jodoh. Oke, sekian manfaat dan juga sisi negatif dari mancing bro. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini memang bermanfaat menurut teman-teman, silahkan klik tombol subscribe di bawah bro. Caranya tekan aja bro, ada tulisan subscribe yang merah itu, kita tinggal tekan. Dan aktifkan juga tanda loncengnya bro, ada seperti bel di sebelah kanannya, supaya ada pemberitahuan tiap kali saya upload video mancing. Oke, video mancing pasang kayu asik bro.